Anda lihat TV, Anda dengerin radio. Kalau ditanya pengelolanya, yang lihat TV berapa orang? Nggak akan bisa jawab. Apalagi pada zaman analog dulu, tambah susah. Yang dengerin radio berapa orang? Nggak bisa jawab. Jadi manakala ada orang yang mau ngiklan di sebuah radio broadcast atau televisi broadcast, dasarnya apa? Ada polling. Yang polling itu menjual statistik insight pendengar radio dan TV, pemirsa TV. Tapi belum pernah diaudit. Dan manakala di Indonesia ada survei sendiri, stasiun TV tersebut kemudian nggak diberi iklan. Gimana? Susah kan? Jadi sebenarnya di dalam dunia broadcast pun sudah ada sesuatu yang tidak mengenakan. Orang mengiklan harusnya mendapatkan dasar, kira-kira iklan saya nanti akan dilihat berapa orang, di radio didengarkan berapa orang, sehingga kalau tahu didengarkan berapa orang, maka kita akan bisa memprediksi kira-kira produk kita akan dilihat dan didengarkan oleh setidaknya sejumlah atau setengah lah, pada paling enggak lah. Dan sehingga dampaknya produknya laku. Harapannya kan begitu. Tentu setiap program akan punya segmen pasar sendiri-sendiri. Nah, mungkin pada saat lagu Indonesia hitnya berapa, pada saat sandiwara radio hitnya berapa, maka akan bisa diketahui bahwa segmen tersebut peminatnya banyak. Pihak radio juga punya survei sendiri, setidaknya setiap 3 bulan sekali turun, menyebar angket radio apa yang Anda dengarkan. Nah, setelah itu diolah program apa yang paling disukai, sehingga program-program andalan inilah yang kemudian dijual dan orang bisa memasang iklan di program tersebut. Cuman bagaimana pollingnya? Apa bisa dipertanggungjawabkan apa enggak? Oh, bisa. Bagaimana validitasnya? Susah. Sehingga kita akan ngambang. Ada banyak klien yang kemudian kalau pasang saya di radio tersebut ternyata penjualannya meningkat, bagus, sehingga inilah yang kemudian dijadikan acuan klien untuk memasang iklan di program tersebut, di radio tersebut, di TV tersebut. Bagaimana halnya dengan di media sosial dan YouTube? Di media sosial, kalau Anda memasang iklan, maka Anda akan dimintai deposit. Anda akan membayar dengan memilih target pemirsa. Nanti akan dilihat oleh berapa orang, laki-laki atau perempuan, atau laki-laki saja atau perempuan saja, usianya berapa,
jam berapa akan ditayangkan, di daerah mana atau radius berapa, minatnya apa. Sehingga ketika Anda pasang iklan, hanya di target tersebutlah orang akan bisa melihat iklan yang di-push. Kalau reguler bisa siapa saja yang, kalau istilah TikTok FYP, bisa melihat. Nah, kalau di YouTube suggest. Nah, bagaimana kalau seandainya Anda pasang iklan, oh saya pengen targetnya 1 juta, oh saya pengen daerahnya ya Boyolali, Karanganyar, Solo, tentu biayanya menjadi naik. Tapi namun bagaimana jika saya hanya pengen dilihat oleh 1000 orang saja? Ya sudah, berarti hanya 1000 orang lah yang Anda bayar. Fair. Satu kata, fair. Sehingga di YouTube dan di medsos ini banyak disukai oleh klien UMKM, banyak pasang iklan di situ. Karena apa? Murah. Hanya dengan iklan 100.000 bisa dilihat ribuan penonton, dan pasti dilihat. Karena kalau tidak dilihat, maka depositnya tidak berkurang. Yang dibayar hanyalah yang ditonton. Dari sisi lain, iklan akan muncul tidak semuanya. Kalau broadcast TV dan radio, makanya dikatakan broadcast. Dari satu pemancar, biar sudah mau denger, mau enggak, mau lihat, mau enggak, enggak urusan. Program tetap ditayangkan, iklan tetap diputar, enggak urusan bisa dilihat atau enggak. Tetapi kalau medsos dan YouTube, begitu dilihat orang, baru iklan tayang. Kalau nggak dilihat, nggak tayang. Ini lebih fair lagi. Jadi iklan tidak akan bisa dilihat kalau saya nggak lihat. Saya sedang tidak membuka YouTube atau medsos. Fair kan? Ini luar biasa. Pada zaman modern, tentu yang seperti inilah yang dibutuhkan. Dan ini indikasinya, makanya pemirsa TV turun, pemirsa radio turun. Lantas apa yang menguatkan TV dan radio? Ya yang beda dengan yang tayang di YouTube sama di medsos. Yang beda, yang ketika mereka melihat, mereka akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Jadi teman-teman, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kita bisa ngiklan dan hanya bisa dilihat orang yang sedang melihat saja, dan yang dibayar hanya yang dilihat. Yang tidak dilihat maka tidak dibayar. Luar biasa. TV apa bisa begitu? Nampaknya sulit sekali. Dan ketika itu bisa terjadi, maka kita akan bisa menghemat pembiayaan. Kalau ngiklan di TV atau di radio, satu spot, katakanlah kalau di radio 50.000, kalau di TV mahal. Tapi ya itu tadi, dilihat gak lihat, bayar. Semoga bermanfaat.